Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Gak usah terus berharap adik-adik tetap sehat dan terus semangat ya. Sebelum kita memulai renungan kita di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih setiap hari kami boleh terus merasakan kasih Tuhan, dan setiap pagi juga kami boleh ada waktu yang Tuhan berikan untuk kami semua merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami semua agar firman yang kami baca dan renungkan di hari ini juga dapat kami mengerti dan juga kami terus dapat belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semua, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan nih. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita ini hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, tentu saja hidup kita ini bukan diatur, bukan dijalankan dengan keinginan kita sendiri, bukanlah dijalankan oleh kehendak kita sendiri. Tetapi apa? Untuk memuliakan Tuhan, maka pikiran kita, hati kita haruslah mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus teladankan di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, sehingga dalam sikap kita nantinya setelah itu kita dapat menunjukkan sikap yang baik dan kemudian kita akan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita mau ya adik-adik di dalam setiap firman yang kita pelajari itu juga dapat kita lakukan, bukan hanya kita baca dan kita dengarkan saja, tetapi dapat kita lakukan. Nah, adik-adik, tentunya untuk memuliakan Tuhan selalu tidaklah gampang adik-adik ternyata, untuk menjauhi hal-hal yang jahat, untuk tidak membuat orang lain terluka tetapi harus mengasihi orang lain, itu tidaklah gampang, dan juga terlebih lagi untuk mengasihi Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Adik-adik, ternyata itu semuanya tidak gampang. Untuk mencapai tujuan itu, memuliakan Tuhan selalu tidaklah gampang, harus dibutuhkan ketekunan dan usaha di dalam diri kita ini adik-adik, dan selalu memohon agar Tuhan menolong kita adik-adik. Itulah adik-adik, kita ingin sekali agar menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang lebih bersabar, tidak suka marah-marah, menghormati orang tua, mendengar apa yang mama papa katakan, dan juga tidak menyimpan perasaan iri hati ataupun benci kepada orang lain. Itulah yang harus kita jalani adik-adik di dalam kehidupan kita untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Sepertinya mustahil ya adik-adik kalau kita dapat melakukan hal-hal yang sudah Lause bilang tadi. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan ini di pagi hari ini dari Yosua pasal 24 ayat 15 yang akan menolong kita dan mengajar kita bagaimana kita dapat hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal 24 ayat 15. Lause bacakan untuk kita semua ya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, untuk memulai kehidupan kita, untuk dapat memuliakan Tuhan, maka ada disiplin adik-adik, disiplin yang harus kita berikan kepada diri kita sendiri. Tentunya disiplin rohani dalam hal-hal rohani yang berkenan kepada Tuhan adik-adik. Dari Yosua ini kita belajar bahwa mulailah dengan miliki komitmen yang kuat adik-adik. Kita harus mengerti dulu apa arti komitmen. Komitmen sama artinya dengan sebuah janji. Janji yang kita lakukan untuk dapat melakukan sesuatu hal. Artinya janji yang kita buat ini baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada Tuhan ini, kita harus buat itu di langkah awal sebelum kita melanjutkan di dalam disiplin rohani kita adik-adik. Apa yang ingin kita lakukan untuk memiliki karakter yang Tuhan inginkan?
yaitu memuliakan nama Tuhan selalu. Dimulai dari disiplin rohani, dan kemudian kita harus punya komitmen adik-adik, yaitu janji kepada diri sendiri bahwa kita mau dan kita tidak akan menyerah di dalam sepanjang jalan yang akan kita tempuh untuk dapat mencapai tujuan kita, yaitu terus memuliakan nama Tuhan adik-adik. Komitmen ini adalah landasan di dalam diri kita agar selanjutnya kita memiliki sikap dan tekad yang kuat adik-adik, dan kita tidak akan mudah menjadi lemah dan gagal untuk mencapai tujuan kita tadi. Nah adik-adik, jika kita sudah memiliki komitmen yang kuat itu di dalam diri kita, maka mustahil adik-adik akan susah untuk mencapai tujuan, tetapi akan semakin mudah karena komitmen itu lahir dari hati kita dan juga lahir dari pengertian kita terhadap kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, dan terlebih lagi oleh karena Tuhanlah yang memberikan kasih-Nya itu kepada kita, memberikan kita anugerah untuk dapat mengerti adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, apakah yang Yosua miliki di dalam komitmennya? Dia berkomitmen untuk mencapai tujuan itu. Mereka akan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Bukan hanya Yosua, tetapi dia dan seluruh anggota keluarganya akan hidup beribadah kepada Allah Israel. Nah adik-adik, demikianlah kita belajar dari komitmen yang Yosua miliki ini. Walaupun kita tahu adik-adik di antara mereka tidaklah banyak yang mau menyembah Allah Israel. Masih banyak orang-orang lain yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah gunung-gunung, dan juga menyembah kepada berhala-berhala nenek moyang mereka. Nah adik-adik, di saat kita sudah memiliki komitmen, tetapi kita juga harus tetap melihat bahwa akan ada tantangan-tantangan lagi di depan nanti adik-adik, menggagalkan kita untuk mencapai tujuan kita dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lingkungan mungkin, ataupun diri kita sendiri adik-adik. Diri kita sendiri inilah yang tantangan yang paling sulit adik-adik. Kita sendiri kadang mempunyai rasa malas, kesibukan-kesibukan kita, atau keinginan-keinginan kita kepada hal-hal yang lebih menarik dibandingkan dengan firman Tuhan, dibandingkan dengan berdoa dan hal-hal rohani lainnya adik-adik. Tetapi saat ini, saat kita sudah mulai mempersiapkan diri kita dan mengambil komitmen yang kuat di dalam Tuhan, maka kita akan terus mengingat komitmen itu. Walaupun nanti di depan akan ada tantangan, kita akan ingat komitmen kita, dan kemudian kita tahu itu adalah komitmen di hadapan Tuhan dan juga di hadapan diri kita sendiri. Dan komitmen itu akan memberikan kita semangat dan dorongan untuk dapat mencapai tujuan yang kita inginkan tadi untuk memuliakan nama Tuhan. Maka adik-adik, mulailah terlebih dahulu, milikilah komitmen itu dalam diri adik-adik kepada Tuhan juga. Demikian renungan kita di hari ini, kiranya terus menolong adik-adik semua untuk tetap kuat dan juga mau belajar terus mendisiplinkan diri kita di dalam hal-hal rohani yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita di pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami firman-Mu yang selalu mengajar dan mengingatkan kami. Tolong kami semua di dalam kelemahan kami, agar kami mampu untuk menjadi anak-anak yang taat dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.